kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ponsel milik karyawati sebuah apotek di Kecamatan Kalidoni, Palembang dicuri oleh calon pembeli. Gudang solar oplosan di Kertapati, Palembang digerebek. 1 ton solar oplosan siap jual ditemukan polisi. Siap-siap pengeluaran uang belanja meningkat sebab menjelang Natal dan Tahun Baru harga bahan pokok seperti beras dan telur di pasar tradisional Kabupaten Pali naik. Kita ke informasi yang pertama, seorang pria di Palembang harus berurusan dengan polisi karena nekat mencuri ponsel milik karyawati sebuah apotek. Pelaku nekat mencuri karena adanya kesempatan dan terdesak kebutuhan ekonomi. Tanggal 24 November lalu, pria berinisial RA mendatangi apotek Sugiwaras di Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Awalnya RA datang ke apotek ingin membeli obat asma untuk dirinya. Namun saat karyawati apotek mengambil obat dan kondisi apotek sepi, RA malah mencuri telepon genggam milik karyawati tersebut yang berada di atas meja dekat etalase. Selepas mencuri ponsel, RA langsung tancap gas dengan sepeda motornya. Aksi pencurian yang sempat viral di media sosial langsung direspon oleh pihak kepolisian. Mereka pun menyelidiki kasus tersebut. Pada saat polisi menyelidiki kasus, mereka malah mendapatkan laporan dari warga jika pelakunya sudah diamankan oleh warga. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Kalidoni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat pelaku ini membeli obat di apotek, melihat penjaga apotek yang mengambil obat lengah meninggalkan HP-nya di meja, lalu diambil oleh tersangka, kemudian tersangka kabur menggunakan motor. Kita mendapatkan informasi dari warga dan dari korban, lalu ternyata sudah berhasil dibantu warga diamankan di Sekojo. RA yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan nekat mencuri ponsel karena adanya kesempatan. Barang hasil curian dijual pelaku dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini ada kesempatan, Pak, hilap. Pas mau beli obat, ini karyawannya pergi ke belakang. Rencana beli obat apa deh? Obat ini sesak napas. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, Pak. Karena apa itu nanti mau dijual ponselnya rencana? Iya, Pak. Untuk apa uangnya? Untuk kebutuhan sehari keluarga, Pak. Atas perbuatannya, RA terancam hukuman 5 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Buronan kasus pembunuhan Anton Sujarwo akhirnya ditangkap polisi. Tersangka membunuh seorang pria di sebuah kafe di Palembang pada bulan Maret tahun 2022. Selain membunuh, tersangka juga terlibat kasus pencurian disertai kekerasan. Pelarian Anton Sujarwo dari pengejaran polisi selama 9 bulan berakhir. Anton berhasil diringkus polisi di Kabupaten Banyuasin saat hendak pulang menemui istri dan anaknya pada Rabu pekan lalu. Anton merupakan residivis yang terlibat pembunuhan seorang pria, Abdul Syamsi, di Cafe Moris Jalan Soekarno-Hatta, Pulau Gadung, Alang-Alang Lebar, Palembang pada bulan Maret lalu. Selain membunuh, Anton juga terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Pada saat kita lakukan pengungkapan ini, hasil pemeriksaan diperoleh, kita bisa mengembangkan lagi. Ternyata pelaku itu sesaat setelah melakukan pembunuhan, dia mau melarikan diri, dia melakukan perbuatannya lagi juga, yaitu dia melakukan pencurian dengan kekerasan dengan target atau hasil sepeda motor yang sudah kita amankan. Jadi pelaku ini adalah residivis yang dimana setahun sebelumnya itu sudah pernah di penjara dan selesai masa penahanannya. Usai membunuh dan terlibat kasus curas, Anton melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Kerja di Medan, Pak. Medan? Kerja apa di sana? Di ini, Pak, serabutan, bangunan. Kenapa lari? Karena dikabari katanya meninggal, Pak. Lari kan. Oh, berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis,
dengan ancaman hukuman minimal 12 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Informasi lainnya untuk Anda, gudang pengoplosan BBM jenis solar di Kertapati, Palembang digerebek polisi. Dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita 1 ton solar oplosan dan alat untuk mengoplos solar tersebut. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 minggu, polisi membongkar kasus solar oplosan. Mereka menggerebek gudang pengoplosan minyak solar di Jalan Haji Sakrowi, Kertapati, Kota Palembang. Dalam penggerebekan ini, polisi temukan 1 ton solar oplosan yang siap dijual serta sejumlah peralatan untuk mengoplos solar tersebut. Selain itu, 4 pegawai gudang yang sedang bekerja juga ditangkap. Modus yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu mereka membeli solar kotor dari luar Kota Palembang dengan harga murah. Solar kotor kemudian dibersihkan dengan menggunakan larutan kimia sehingga menyerupai solar bersubsidi. Solar oplosan dengan kualitas rendah kemudian dipasarkan ke sejumlah tempat di Sumatera Selatan. Dari solar yang kotor, kemudian dilakukan pencampuran dengan bahan kimia bleaching. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke drum yang bersih di sini. Nah, sehingga ini tentunya karena bukan bahan yang aslinya, pastinya akan merusak daripada kendaraan. Asalnya Bang dari mana Bang minyak kotor? Nah, kalau minyak kotor ini asalnya dari wilayah di luar daripada Palembang. Bisnis solar oplosan ini diduga sudah dijalani oleh para pelaku sejak 1 tahun terakhir. Polisi saat ini masih mengejar pemilik gudang solar oplosan yang kabur. Sedangkan 4 pegawai gudang solar oplosan terancam 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. 5 unit truk modifikasi yang membawa bahan bakar minyak jenis solar ilegal diamankan polisi di dermaga Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang merupakan supir dan kernet truk tersebut. Pada Rabu pekan lalu, 30 November 2022, Kepolisian Air dan Udara Polda Sumatera Selatan berpatroli di Muara Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Saat patroli, anggota Polairut menemukan adanya beberapa truk yang sedang terparkir di dermaga Desa Prajen. Saat diperiksa, 5 truk yang sudah dimodifikasi ini ternyata membawa 60 ton bahan bakar minyak jenis solar ilegal. Pada bak truk terdapat tetmon dengan ukuran yang berbeda dan dilengkapi dengan keran. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menangkap 10 orang yang merupakan sopir dan kernet truk. Polisi saat ini sedang menyelidiki asal-usul BBM ilegal, pemilik, serta tujuan pengiriman. Kemudian dilakukan pengecekan oleh anggota, ditemukan di situ ada BBM yang diduga ilegal. Total yang kita amankan ada 5 truk, ya, masing-masing ada yang membawa 15 ton, 10 ton, 8 ton. 10 orang sopir dan kernet dijerat pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Kita beralih ke informasi lainnya, jembatan besi yang ambruk di Desa Muara Kumbang, Ogan Ilir mulai diperbaiki. Sayangnya pemerintah tidak membangun jembatan darurat sehingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Perlahan tapi pasti, jembatan besi di Desa Muara Kabupaten Ogan Ilir yang ambruk mulai diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Perbaikan jembatan dilakukan dengan mengganti tiang besi penyangga yang patah dengan tiang besi baru. Perbaikan jembatan ini diperkirakan selesai memakan waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Meski jembatan besi mulai diperbaiki, namun sayangnya tidak ada jembatan darurat yang dibangun oleh pemerintah untuk warga setempat. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena akses jalan menuju Desa Lubuk Segonang terputus. Untuk menyeberangi sungai, warga terpaksa menyewa perahu dengan biaya yang lebih mahal. Belum ada bantuan. Evakuasi juga belum ada bantuan. Harapan kita Pak sebagai warga. Sebenarnya harapan itu yang pertama kita perlu sebenarnya kalau ada bantuan
untuk ngangkat ini. Minta bantu rewangi ini. Iya, maksimal aku paling tidak dia tidak bekerja kan ada alat. Nah, itu. Jadi kita minta bantuan alat. Alat paling tidak kontrak, misalnya kan yang bagus kan. Setidaknya dapat pinjaman lah. Dapat pinjaman. Sampai saat ini Belum ada. Jembatan besi ini ambruk pada Senin pekan lalu saat dilintasi oleh pickup bermuatan sawit. Meski mobil sempat terseret dan tenggelam ke dasar Sungai Ogan, beruntung 2 penumpangnya selamat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.